gas, lanjut lagi gas. Kita belajar undang-undang pemilu tahun 2000 nomor 7 tahun 2017. Kemarin kita sudah masuk ke buku 5 tindak pidana pemilu. Kemarin bab 2 dulu ya kita bahas tentang tuduhan pidana pemilu. Ini mundur lagi ke bab 1, penanganan tindak pidana pemilu. Bagian 1, tata cara penanganan tindak pidana pemilu, mulai dari pasal 76. Kita bacakan pasal 76 ayat 1. Laporan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu ke pihak kepolisian paling lama 1 kali 24 jam. Paling lama 1 kali 24 jam. Bentar, kita lihat. Sejak Bawaslu di setiap tingkatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Ayat kedua pasal 476, perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dari ayat 1 dinyatakan oleh Bawaslu semua tingkatan setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung RI dalam Gakumdu. Laporan ayat ketiganya, laporan dugaan TPP sebagaimana ayat 1 itu tertulis secara tulis paling sedikit memuat harus ada nama pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian, dan uraian kejadian. Oke, itu yang perlu diketahui. Pasal 477, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPP dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Itu. Pasal selanjutnya 478, untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik TPP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat jadi penyelidik dan penyidik ini: A. Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tidak pidana pemilu. B. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Dan C. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Oke, tuh kita hitung lagi dikit. Pasal 479, penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pemilu. Hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 kali 24 jam. Pasal 480, penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. 48 ayat 1 itu. 48 ayat 2, dalam hal hasil penyelidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. 3. Penyidik polisi dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana di ayat 2 harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum paling lama 3 hari. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 3 kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Pasal 481, pengadilan negeri dalam memeriksa
mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 481 ayat 2 sidang pemeriksaan perkara TPP sebagaimana dilakukan oleh majelis khusus. Pasal 482 ayat 1 Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Ayat kedua, dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan banding. Permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Ayat ketiga, pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Ayat keempatnya, pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Agak ribet juga nih. Ayat kelimanya, putusan pengadilan tinggi sebagaimana pada ayat 4 merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Macam. Pasal selanjutnya, pasal 483, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 482 ayat 1 dan ayat 4 harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 hari setelah putusan dibacakan. Ayat kedua, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima oleh jaksa. Pasal 484 ayat pertama, putusan pengadilan terhadap kasus TPP yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Pasal 484 ayat 2, KPU di semua tingkatan wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana ayat 1. Pasal 484 ayat 3, salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah diterima KPU dan peserta pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan. Lanjut ke bagian kedua, majelis khusus tadi. Majelis khusus tindak pidana pemilu. Pasal 485, majelis khusus sebagaimana pasal ayat 1 terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu. Ayat kedua, pasal 485, hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ayat ketiga, hakim khusus sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara lain. Dibebaskan ya. Hakim khusus harus menguasai pengetahuan tentang pemilu. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur oleh peraturan Mahkamah Agung. Bagian ketiga, sentra penegakan hukum terpadu, ini Gakumdu ini. Dijelaskan di pasal 486 ayat pertamanya. 486 ini untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian, Polri dan Jaksa Agung Indonesia membentuk Gakumdu. Gakumdu tersebut melekat pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Gakumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari polisi dan penuntut yang berasal dari Jaksaan Agung. Itu penyidik. Penyidiknya berasal dari Polri, penuntut umum dari jaksaan.
Ayat keempat, penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjalankan tugas penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Ayat kelima, penyidik dan penuntut sebagaimana pada ayat 3 diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakumdu. Ayat 6, pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menjalankan tugas sebagai supaya asal 4 ayat 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7, Gakumdu sebagaimana dimaksud melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Gakumdu. Sekretariat Gakumdu itu melekat pada Sekretariat Bawaslu dan melekat pada Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan, Bawaslu provinsi, Bawaslu kota juga. Anggaran operasional Gakumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu. Ayat 10, untuk pembentukan Gakumdu luar negeri, Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ayat ke-11, ketentuan lebih lanjut mengenai Gakumdu diatur dalam peraturan Bawaslu. Pasal selanjutnya 487, peraturan Bawaslu sebagai dimaksud dalam pasal 486 ayat 11 disusun secara bersama oleh polisi, jaksa agung dan ketua Bawaslu. Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat. Nah, ini ketentuan pidana pemilu itu yang sudah kita bahas di hari kemarin. Nah, untuk bagian 1 ini tentang tindak pidana pemilu kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.